Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel aku, Daumi. Terima kasih untuk yang sudah mampir, sudah like, sudah subscribe semuanya. Kali ini aku membuat kacang merah goreng kulit berlapis. Ayo dicek apa bahan-bahan dan caranya bagaimana. Ayo mari teman-teman semua. Nah, ini dia bahan-bahannya. Di sini sudah ada kacang merah. Ini kacang merah segar ya, teman-teman, yang biasa dipakai untuk sayur asem atau apapun itu. Nah, pakailah yang ini. Jika kalian tidak punya segar, boleh juga pakai yang kering. Dan di sini ada minyak sayur, gula pasir, garam, air. Nah, sekarang bagaimana kita memproses semua ini? Ayo mari. Pertama-tama kita kacang merah pertama-tama akan kita rebus ya, teman-teman. Ayo mari kita siapkan panci untuk merebus kacang merah ini. Nah, sekarang air kita tuang ke dalam panci. Lalu masukkan kacang merah ke dalam air. Lalu kita tunggu sampai mendidih air ini. Nah, sekarang airnya sudah mendidih. Nah, sekarang sudah mendidih, kita tutup lalu kecilkan api sekecil mungkin. Kita diamkan sampai empuk atau matang ya, teman-teman. Nah, sekarang kacangnya sudah 40 menit kira-kira ya. Coba aku cek ini sudah matang atau belum. Jika kita pencet ini sudah empuk, berarti sudah matang ya, teman-teman. Sekarang aku mau comot satu. Panas. Aku mau comot satu. Ini satu aku mau comot. Panasnya. Tuh ya. Ini sudah gepeng begini, sudah kekoyak jika kita pencet. Aduh, jatuh. Nah, tandanya ini sudah empuk ya, teman-teman. Aku coba satu lagi. Wah, panasnya. Tuh udah terputus, teman-teman. Berarti ini sudah empuk ya, teman-teman. Boleh matikan api, teman-teman. Nah, sekarang api sudah aku matikan. Aku akan taruh di wadah kacang ini. Nah, sudah selesai. Sekarang aku mau hancurkan kacang merah ini supaya lumat begitu. Nah, ini aku sudah siapkan wadah yang rata seperti ini untuk menghancurkan kacangnya. Nah, kacang sudah taruh di wadah. Sekarang aku akan hancurkan atau aku akan lumatkan kacangnya. Nah, setelah kacang lumat seperti ini, sekarang kita masak kacangnya ini. Nah, taruh kacang halus di panci. Kemudian kita taruh minyak. Lalu gula pasir, garam. Lalu aduk-aduk. Setelah kita aduk, maka gula akan menjadi luntur, jadilah seperti bubur seperti ini. Kita aduk terus-terus sampai si cairan ini atau gula-gula ini menjadi terserap kacang dan menjadi kering begitu, teman-teman. Nah, kira-kira keringnya seperti ini ya, teman-teman. Seperti dodol begitu, kering begini. Setelah itu kita matikan api dan kita dinginkan. Nah, kira-kira sampai seperti ini ya, teman-teman. Kita sisihkan dulu. Nah, sekarang di sini aku sudah siapkan bahan untuk kulit. Di sini aku memakai tepung terigu protein sedang 180 gram, minyak sayur 54 gram, air 75 gram. Sekarang mari kita mulai mengadoni adonan kulitnya ya, teman-teman. Ayo mari kita mulai. Kita tuang di atas meja seperti ini. Lalu kita buat lubang di tengahnya seperti ini. Lalu kita tuangkan minyak ke tengah-tengah lubang. Tambah air. Setelah air masuk, kita timbun-timbun, kita uyek-uyek. Wah, jadi pecah nih. Nah, kita usahakan sampai semua air tuh masuk ke dalam tepung ya, teman-teman, seperti ini. Pokoknya kita bisa-bisain aja supaya
antara tepung minyak menjadi satu, kita uyak-uyak seperti ini. Nah, setelah diuyak-uyak kita timbun-timbun lagi supaya tepungnya menyatu begitu. Nah, sekarang kita gunakan tangan saja seperti ini untuk membantu supaya rapi begitu teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita uleni adonannya supaya semua kalis dan serpi-serpihan ini menjadi rapih, menjadi satu begitu teman-teman. Nah, setelah adonan menyatu seperti ini kalis, kemudian kita rapihkan, lalu kita tutup, diamkan, istirahat selama 20 menit. Nah, menunggu bahan kulit 20 menit, di sini aku mau membuat bahan minyak ya teman-teman. Ini ada 140 gram tepung protein rendah dengan minyak 60 gram. Nah, sekarang kita akan mengadoni bahan minyak ya teman-teman. Kita taruh tepung di meja, kemudian kita tuang minyak semuanya, lalu kita timbun-timbun seperti ini supaya si minyak dan tepung menyatu begitu. Nah, sekarang tepungnya kita uyak-uyak, kita tabur-tabur. Nah, sekarang aku menggunakan tangan supaya lebih maksimal. Nah, hasilnya seperti ini. Dan sekarang aku mau kumpul-kumpulkan supaya ini solid menjadi satu ya teman-teman. Nah, setelah adonan menggumpal, kita buat adonan ini menjadi lonjong, kemudian kita bagi-bagi. Bagi-bagi adonan menjadi 14. Nah, inilah dia hasil adonan minyak yang telah kita bagi-bagi. Sekarang kita bulatkan semuanya. Nah, inilah setelah dibulatkan. Nah, sekarang kita kembali ke adonan kulit. Nah, caranya sama seperti adonan minyak tadi, kita gulung-gulung, kita bikin lenjeran seperti ini, kemudian kita bagi-bagi sesuai jumlah dengan minyak tadi. Kita bagi menjadi 14 keping. Nah, sekarang adonan kulit kita bagi menjadi 14 sama jumlahnya dengan adonan minyak. Setelah adonan kulit dibagi rata sama dengan yang sebelumnya yaitu 14, sekarang kita bulat-bulatkan. Nah, bulatkan adonan dengan cara seperti ini. Nah, lebih rapi ya teman-teman. Sekarang lakukan ke seluruh adonan. Nah, sekarang sudah selesai dibulatkan, kemudian kita tutup plastik selama 10 menit. Nah, sekarang kita akan bagi kacang menjadi 14 butir. Nah, sekarang sudah 10 menit, kita buka. Nah, kita ambil sekeping adonan kulit, kita pipih-pipihkan seperti ini. Lalu kita ambil sekeping adonan minyak, kemudian kita isi kepada adonan kulit. Kita tutup yang rapat-rapat ya teman-teman, supaya tidak melejit adonan minyaknya. Kemudian kita rapihkan. Lakukan ke semua adonan seperti ini ya. Nah, setelah semua selesai, kemudian kita tutup dengan menggunakan plastik. Diamkan selama 10 menit kembali. 10 menit kemudian kita buka. Lalu ambil satu keping adonan. Sekarang mari kita mulai. Kita akan buat adonan ini gepeng, mundur, maju. Lalu kita lipat turun, lipat naik. Lalu hal yang sama, mundur, maju, lipat turun, lipat. Nah, begini lipat naik. Dan seperti ini hasilnya. Setelah selesai kita sisihkan dulu. Kemudian aku mau ambil kira-kira 1 sendok tepung sisa tadi itu. Kita taruh di mangkok, kemudian lalu aku tambah air. Ini tuh kira-kira nggak usah pakai ukuran ya teman-teman. Yang penting adonan ini supaya bisa untuk mengelem nanti ya, untuk mengelem
kulitnya begitu, supaya nanti tidak lepas kalau kita goreng ya teman-teman. Kita aduk-aduk seperti ini supaya semua tepung larut. Sekarang kita ambil satu keping adonannya, lalu aku mau siapkan tepung untuk taburan. Setelah tepung kita tabur, lalu kita akan tap. Setelah bahan kita tap, lalu kita lipat menjadi 2 seperti ini. Kita tekan di atasnya, gepengkan sedikit, lalu kita roll. Kita tap tepung lagi supaya tidak lengket di alas. Nah, kita gepeng-gepengkan seperti ini sampai adonan ini menjadi tipis. Nah, ini sudah mulai tipis, lama-lama nanti akan menjadi lebih tipis ya teman-teman. Kita harus sabar supaya ini hasilnya nanti tidak sobek dan halus begitu. Kita tap lagi di tepung supaya nantinya tidak lengket. Lalu kita mulai lagi roll kanan, roll kiri seperti ini sampai mendapati lembaran tipis sesuai yang kita mau. Nah, ini dia seperti ini. Kurasa segini ini udah cukup ya teman-teman. Nah, setipis ini nih hasilnya, kita cek. Nah, aku angkat dengan roll biar lebih jelas begitu teman-teman. Nah, setipis ini nih kan ya. Pokoknya usahakan setipis ini ya teman-teman. Dan jangan lupa supaya tidak lengket harus sering-sering ditempelkan di tepung kering ya teman-teman. Nih, supaya hasilnya seperti ini nih. Nah, sekarang kita akan isi. Nah, sekarang adonan aku letakkan kembali di meja. Kita akan isi dengan bola-bola kacang merahnya ya teman-teman. Aku ambil sekeping bola-bola kacang merahnya, lalu kita letakkan di antara mendekati ujung ya teman-teman, mendekati ujung adonan supaya nanti ujungnya kita lipat supaya untuk menutupi kacang merahnya ini. Yuk kita lihat nih ya, kita tutup ini ujungnya nih. Nah, seperti ini. Kemudian samping kanan kirinya kita lipat. Nah, terserah mau lipat kanan, lipat kiri boleh, terserah mau lipat mana saja lebih dulu. Yang penting kanan kirinya tertutup seperti ini. Nah, sekarang aku akan lem adonannya dengan menggunakan tepung yang tadi kita buat seperti ini. Oles. Lalu kita gulung seperti ini. Nah, kita cek, inilah hasilnya seperti ini teman-teman. Dan kita rapih-rapihkan, kita tekan-tekan supaya tepungnya rapih begitu. Nah, seperti ini. Lalu kita sisihkan. Nah, sekarang adonannya sudah selesai, lalu siap-siap kita goreng. Nah, di sini sudah siapkan panci atau kuali, terserah apapun itu, lalu tuang minyak. Nah, sekarang minyak sudah panas, lalu masukkan bahan ini ke dalam minyak seperti ini. Satu demi satu kita masukkan semuat-muatnya panci atau kuali kalian ya teman-teman. Sekarang kita tunggu sampai bawahnya ini coklat. Nah, kita cek prosesnya tuh bergelembung-gelembung ya teman-teman. Nah, sekarang sudah bawahnya coklat, kita balik-balik supaya tidak gosong. Ini tuh bahannya tuh rapuh ya teman-teman, dan crispy begitu, seperti pastry begitu teman-teman. Nah, setelah coklat merata, bolehlah kita angkat ya teman-teman. Jangan sampai gosong teman-teman, ayo kita angkat. Untuk informasi, bahan ini tuh tidak cuma bisa digoreng, dipanggang pun bisa ya teman-teman. Lebih enak, terserah kalian maunya dipanggang atau digoreng begitu. Mudahnya bagaimana terserah kalian. Ayo kita angkat satu demi satu, kita tiriskan. Setelah tiris kita sajikan.
Nah, akhirnya sudah jadi teman-teman, kacang merah goreng kulit berlapis. Ayo kita cek bagaimana sih isi dalamnya. Sekarang aku gigit ya. Nah, tuh ini tuh kulitnya rapuh banget ya teman-teman. Nah, inilah hasil akhirnya. Sekarang aku mau coba satu lagi. Aku akan potong, kasih kalian lihat bagaimana isi dalamnya. Tuh kan, lapis demi lapisnya ya teman-teman, seperti ini nih. Ini tuh enak banget teman-teman. Silahkan mencoba ya teman-teman jika suka. Terima kasih sudah menonton. Sekian. Wassalamualaikum. Dadah.